Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita menyelami tausiah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya Allah menjelaskan generasi-generasi yang ideal, ya. Generasi para anbiya dan para pengikutnya, ya. Sehingga insya Allah siapa saja yang menjadi pengikut orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah derajatnya sama di sisi Allah, betapapun beda status. Satunya anbiya, orang-orang yang telah diutus oleh Allah, dan satunya pengikutnya ataupun santriwatinya ataupun pendukungnya, itu sungguhnya memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Dalam hal ini diungkapkan dalam An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Begitu juga apa yang diungkapkan oleh Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum. Dan orang-orang yang mengikuti tokoh-tokoh yang sukses, tokoh-tokoh yang diridhai oleh Allah, maka memiliki kesamaan di sisi Allah. Dalam keridhaannya, radhiyallahu anhum wa radu'an, dalam balasan surganya, wa a'addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada, dalam kesuksesan hidupnya, dzalikal fawzul azim. Itulah yang harus menjadi target kita di dalam mengkaji para anbiya atau orang-orang yang soleh atau solehah seperti Maryam. Memang kita nggak mungkin sepenuhnya berstatus sama seperti kenabian Ismail, kenabian Idris, ya. Namun menjadi pengikutnya, menjadi pecinta mereka, itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah agar kita merasakan atau ditakdirkan oleh Allah, al-mar'u ma'aman ahabba, ya. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang dicintai, ya. Maka insya Allah orang-orang yang telah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya adalah orang-orang yang kita cintai sebagaimana Allah telah mencintai mereka, ya. Ini perlu saya jelaskan karena di ayat 59 kisahnya sudah berubah total, ya. Telah terjadi perubahan generasi yang luar biasa, ya. Dan begitulah memang perubahan generasi itu memang sudah banyak diungkapkan oleh Al-Quran. Misalnya di Al-A'raf 169,
khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitaba. Ya. Setelah itu bergantilah generasi yang mewarisi at-Taurah yang tidak sebaik generasi sebelumnya. Ya'khuduna arada hadzal adna. Ataukah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian was-sabiqun ulaikal muqarrabun thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ada generasi dalam jumlah yang banyak, manusia-manusia yang berkualitas. Kemudian ada perubahan generasi, manusia yang berkualitas tidak sebaik generasi sebelumnya yang jumlahnya sedikit. Wallahu a'lam. Nampaknya saat ini kita berada di dalam perubahan generasi yang dimaksud oleh Al-Quran. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian bergantilah setelah mereka generasi baru yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, ya, dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, tentu yang dimaksud khalfun di sini apakah ya, kelompok manusia yang sudah jauh daripada para anbiya, ya, ataukah mereka yang mungkin masih memiliki garis keturunan dengan para anbiya yang dijelaskan di atas. Ya. Ya, bukankah Allah menyatakan wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim, kemudian berikutnya adalah Ismail dan Nabiullah Ishaq, ya, ada yang muhsin, ada keturunannya yang baik, ada keturunannya yang zalim, ya. Keturunannya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyata. Ya. Itulah yang disebut dengan perubahan generasi, ya. Maka Allah memberikan satu manhaj, satu pegangan, ya, ya, bagi orang-orang beriman ketika berada di dalam zaman perubahan generasi yang telah mengalami penyusutan, ya. Kualitas, apakah keimanannya, apakah keilmuannya, ketakwaannya, ibadah-ibadahnya. Ya. Utamanya adalah adanya fenomena adha'us shalah. Ya. Meninggalkan sholat. Ya. Mulai dari yang penyanyian sholat dalam arti tidak khusyuk misalnya. Ya. Karena kalau Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jika yang khusyuk itu sukses, maka berarti yang tidak khusyuk tidak aflah, ya, tidak sukses. Berarti di balik tidak khusyuknya seorang salat, ya, ada satu kondisi idha'atus shalah walaupun tidak seutuhnya. Idha'atus shalah dalam hal apa? Dalam hal kualitasnya. Lebih besar lagi idha'atus shalah dalam kemalasan-kemalasan.
pelaksanaannya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan kaum munafikin. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka melaksanakan sholat disikapi dengan kemalasan, tidak bersemangat, tidak menyambut, ya. Sehingga ketika malas lagi, jatuhlah kepada yang lebih berat adalah fawailul lil musallin, ya, alladzina hum an salatihim sahun. Manusia tidak lagi tunduk kepada waktu sholat yang disebut oleh Allah, ya, kitab mauquta, waktu yang telah terjadwal, ya. Tapi sholat yang harus tunduk sama dia, ya. Kalau dia mau melaksanakan di awal, ya dia laksanakan, di tengah dilaksanakan, di akhir dilaksanakan. Jadi tidak ada prinsip as-salatu ala waqtiha. Itu juga merupakan idha'atus shalah. Dan puncaknya adalah ketika sampai kepada tarkus shalah, ya, meninggalkan sholat. Tidak lagi manusia merasa bersalah, ya, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Manakah pelanggaran yang lebih berat, ya? Tarkul umur atau fi'lul manhiyat, ya. Meninggalkan perintah atau melanggar, melaksanakan larangan-larangan. Mana yang istilahnya lebih berat, ya? Kalau sebagai contoh meninggalkan sholat, ya, dengan bermaksiat misalnya, melakukan satu maksiat tertentu, ya, apakah misalnya muamalah riba misalnya, itu berarti melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semuanya jelek, namun mana bobotnya yang lebih jelek, wallahu a'lam. Kalau melihat kisah-kisah Nabi Adam dan Iblis, nampaknya Allah lebih murka, ya, terhadap orang-orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membuat Iblis itu akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika bersifat aba wastakbar, menolak untuk perintah sujud. Qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, menolak perintah, ya, karena kesombongan, ya. Masih ringan kalau menolak perintah, belum siap, malas, ya, ini dan lain sebagainya. Tapi ketika wastakbara, ya, ngapain lagi sholat, ya, nyusahin hidup aja dan seterusnya, ya, itu meninggalkan perintahnya akan lebih tinggi bobot dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana minal kafirin, ya. Sampai akhirnya syaitan itu mendapat gelar iblis, ya, yang berarti terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu, ketika Allah menjelaskan perubahan generasi dengan kualitas yang jelek, kualitas yang rendah, ya, maka contohnya adalah, ya, menyanyiakan, ya, perintah Allah. Utamanya adalah adha'us shalah. Dan ketika ini menjadi fenomena, maka itu menjadi indikasi, ya, hilangnya agama itu. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam ini akan terurai, ya, sedikit demi sedikit, nggak
kelihatan lagi. Ya. Nggak ada hukum ini, nggak ada hukum itu, nggak ada aturan ini, nggak ada aturan itu. Puncaknya ketika sholat sudah ditinggalkan oleh masyarakat, ya, maka habislah Islam itu. Ya. Kemudian yang kedua, wattaba'us syahawat, ya, mengikuti hawa nafsu. Ya. Apakah sikapnya meninggalkan sholat atau menyanyiakan sholat itu karena hawa nafsu, ataupun sikapnya dalam meninggalkan sholat ditambah ya, kemaksiatan yang lain yang bersifat mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya. Maka siapa saja yang hidup dalam kondisi seperti ini, maka dia akan menghadapi kerugian, menghadapi kesesatan ya, dalam hidupnya. Ya. Ya, sebagaimana di ayat yang lain, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Ya. Jelas dan jalan. Walaupun populer juga, ghayya di sini adalah sebuah lembah di neraka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka manusia akan masuk neraka di mana dia berada di lembah ya, ghayyan. Namun Allah Subhanahu wa taala ya, masih sangat menyayangi hamba-hambanya atau generasi yang memiliki ya, satu penurunan kualitas yang sangat rendah ini jika mereka bertaubat. Illa man taba wa amana, beriman dan beramal saleh. Mengapa generasi ini bisa bertaubat, beriman dan beramal soleh? Tentu tidak terlepas ya, karena adanya satu gerakan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Oleh karena itu betapa besarnya fadilah orang yang mengajak umat berbuat baik. Ya. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik pahalanya, derajatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang mengajak orang lain kembali kepada Allah, ya. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, beramal saleh dan menjadi orang yang beriman, menjadi orang-orang muslimin. Ya. Sekaligus ini adalah satu jaminan ataupun motivasi agar optimis ya, bahwa siapapun yang berada di generasi yang sudah tidak baik ya, maka sesungguhnya ya, jika ada yang berusaha berbuat baik maka atau mengajak kepada kebaikan, maka dirinya akan tetap ada yang menerimanya dan menyambutnya. Ya, seperti di zaman masa remajanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, suasana masyarakat sudah sangat jelek di mana-mana. Ya. Nggak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah, namun salah satu manusia, bahkan bisa disebut satu-satunya manusia yang masih berusaha baik saat itu namanya Zaid bin Amr. Zaid bin Amr. Anaknya bernama Sa'id.
Ya, Sa'id adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Ya. Dialah yang merintis pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian apa yang dia rintis dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam doanya, ya Allah, ya, jika aku belum bisa menikmati kehidupan bertauhid ini, maka tolonglah agar anak-anakku ya, semuanya menjadi orang-orang yang bertauhid. Ya. Maka anaknya bernama Sa'id, yang laki ya, adalah yang perempuan Atikah binti Zaid, ya, juga sahabiah yang dinikahi oleh para tokoh-tokoh sahabat yang terkenal. Ya. Jadi siapapun yang berada dalam generasi yang sudah tidak baik, ya, maka tidak berputus asa, tetap optimis ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak mau terbawa arus, ya. Arus fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Maka betapapun manusia itu hidup dalam generasi yang tidak baik, jika dia bertaubat, beriman dan beramal soleh, ya, faulaika yadkhulunal jannah. Ya, ya. Maka mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, wala yuzlamuna syai'a, dan sedikit pun ya, mereka tidak akan dizalimi. Ya, maksudnya dizalimi seperti apa ini? Ya, ya. Ya, kata dizalimi ini mirip seperti yang disebut di surat Thaha, ya. Ya. Di surat Thaha Allah katakan, ya, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Fala yakhafu zulman wala hadma. Ya. Ya. Di ayat ini lebih global, wala yuzlamuna syai'a, ya, tidak sedikit pun akan dizalimi. Dizalimi itu bentuknya apa? Bisa zulman, ya. Ya, diberi balasan ataupun berupa hukuman dari suatu hal yang tidak dia lakukan, ya. Nah, itu tidak mungkin terjadi, ya. Atau hadman, ya. Hadman itu perbuatan baik yang disia-siakan, ya. Misalnya pada hari ini dia baca 2 juz tapi tidak ada balasannya, itu namanya hadman. Pada hari ini dia berinfak sekian juta, ya, tapi nggak ada catatannya, apalagi balasannya, ya, itulah namanya hadman, naqsul hasanat. Ya. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala manusia itu dijamin wala yuzlamuna syai'a, tidak akan mengalami pengurangan terhadap apa yang diamalkan ataupun yang tidak diamalkan, ya, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Maka surga yang dimaksud adalah jannati adnin allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib.
surga Aden. Ya. Ya. Aden itu secara bahasa adalah iqamah. Ya. Ya. Surga yang akan terus ditinggali oleh manusia. Ya. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang bersifat Rahman. Ini kembali kita mendapatkan, ya, salah satu ciri khas surat Maryam yang merupakan ayatul rahmah, ya, ayat yang banyak menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, di ayat ini betapapun manusia itu hidup dalam generasi yang adha'us shalah wa taba'us syahawat, maka Allah masih menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman. Ya. Ya. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam betapapun dalam kemusyrikannya, maka Nabi Ibrahim masih memberi harapan bahwa Allah masih Ar-Rahman terhadap kondisi ayahnya yang jauh dari Allah. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ya. Bahkan saat kiamat sudah terjadi pun Allah masih, ya, menyebut dirinya Ar-Rahman. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Ya. Artinya apa? Ya, artinya di hari kiamat pun Allah masih bersifat Ar-Rahman. Ya. Dan ini harus menjadi satu motivasi bagi kita. Ya. Motivasi apa? Motivasi untuk selalu meraih rahmatnya saat di dunia ini. Ya. Menjadi orang yang selalu mengakses rahmatnya, ya, sehingga insya Allah sampai di hari kiamat pun kita masih terus, ya, dalam ikatan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka karena Allah menyebut dirinya Ar-Rahman di balik interaksi Al-Quran, Ar-Rahmanu 'allamal Quran, ya, maka kita berharap, ya, dengan banyak bersama Al-Quran ini kita menjadi orang yang selalu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga doa kita selalu menyatakan Allahumma arhamni bil Quran. Rahmati diriku ya Allah dengan Al-Quran. Bagaimana tidak kita butuhkan rahmat Allah saat hari kiamat. Ya. Di ayat 69 Al-Furqan Allah menjelaskan orang-orang yang berdosa besar. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya. Ini udah dosa besar, tapi masih ada pengecualian. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yatubu ilallahi mataba. Ya. Perhatikan yang pertama tadi ila man taba wa amana wa amila amalan salihan. Yang kedua wa amila salihan. Ya. Jadi yang pertama
perlu ditambah wa amila amalan salihah, ya, karena konteksnya adalah ini ajakan atau motivasi bagi orang yang telah banyak terjerumus dalam dosa-dosa yang besar, ya, maka dirinya diajak oleh Allah untuk lebih banyak melakukan amal-amal soleh, lebih banyak. Jadi perlu ditambah kata wa amila amalan salihah, ya, bahwa amal orang yang telah banyak terjerumus dalam dosa-dosa besar harus lebih banyak, ya. Sementara yang ayat yang berikutnya yang 71 itu yang normalnya saja. Wa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yatubu ila Allahi mataba. Maka di ayat ini, ya, ada hadis yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, ya. Ketika Allah menyatakan kepada hambanya itu, ya, wahai malaikat, ya, berilah hambaku ini dari setiap dosa-dosanya satu pahala. Ya. Berikan dari setiap dosa-dosanya, jadi dosanya dihapus, terus dikasih pahala. Maka saat itu manusia itu terheran-heran, ya. Kok malah dosa dirubah jadi pahala walaupun cuma satu, ya. Maka Rasulullah mengatakan itulah yang dimaksud dengan faulaika yubaddilullahu sayyi'at, ya. Faulaika yubaddilullahu ahsana ma amilu faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Itulah orang-orang yang Allah mengganti dosa-dosanya dengan pahala. Salah satu maknanya, salah satu tafsirannya dijelaskan sendiri oleh Rasulullah, yaitu saat terjadi hari kiamat, saat penghisapan, bagaimana Allah memberi pahala dari dosa. Kenapa? Ya karena dia telah melakukan taba wa amana wa amila amalan salihah. Ini menguatkan tentang maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai detik-detik akhir hari pembalasan, ya, di saat hari hisab, di saat hari mizan, di situ masih berlaku Allah yang Rahman. Ya. Maka tidak terbayangkan, ya, bagaimana mereka yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini yang merupakan darul amal, tapi dirinya sudah memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ar-Rahman melalui berbagai macam amal-amal yang menghasilkan rahmat itu sendiri. Wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Itulah surga Aden yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman kepada hamba-hambanya dengan ghaib. Ya. Ya. Mungkin apakah di majelis ini, di majelis yang lain, tidaklah Allah menyebut manusia dengan kata ibad, ya, kecuali menunjukkan manusia itu sudah menempati, ya, posisi yang baik di sisi Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa idza sa'alaka ibadi wa ibadur rahman. Jadi sebelum kita diakui oleh Allah, ya, sebagai ibad di surganya nanti, ya, maka hendaklah di dunia pun kita sudah berusaha
mentarbiyah diri kita, membina diri kita menjadi ibad. Ya. Maka manusia akan berstatus ibad jika dia selalu meyakini semua yang dijanjikan oleh Allah yang Ar-Rahman, walaupun masih bil ghaib, ya. Walaupun masih istilahnya baru ceritanya saja, baru penjelasannya saja. Ya. Sudah meyakini, ya. Itulah yang disebut dengan ya, wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Yang pada hakikatnya, ya, ketika manusia di dunia nggak percaya dengan al-ghaib, ya, maka nanti akhirat akan memaksa manusia itu meyakini bil ghaib itu. Ya. Allah katakan apa? Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Ya. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Ilmu tentang akhirat itu pada akhirnya udah pasti akan diketahui oleh manusia. Ya. Jika di dunia manusia itu nggak bisa meyakini akhirat, ya, karena dia ragu dan buta, balhum fi syakkim minha, balhum minha amun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na. Tarji'na na'mal salihan inna muqimun. Saat hari kiamat semua manusia ya, akan membuktikan ya, semua yang dulu disebut ghaib ya, sehingga dia minta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh karena sudah yakin terhadap bil ghaib. Maka orang-orang beriman tidak demikian. Orang beriman menyatakan betapapun belum ada kenyataannya, kami sudah yakin seyakin-yakinnya. Itulah yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Ya. Jadi prestasi yu'minuna bil ghaib itu pada hakikatnya adalah karena keyakinan manusia kepada Allah itu sendiri. Ya. Karena itu dari Allah, karena yang menjelaskan surga itu Allah, yang menjelaskan neraka itu Allah, ya sudah. Ya. Allah itu bersifat waman asdaqu minallahi qila. Allah itu bersifat waman asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih pasti daripada apa yang dijelaskan oleh Allah. Sehingga bagi kita semua yang ghaib yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu selalu kita nyatakan sadaqallahul azim. Ya, itulah pertanyaan Allah kepada malaikat. Wahai malaikat, ya, hambaku kan belum pernah lihat surga, tapi kok minta surga melulu? Hambaku kan belum pernah lihat neraka, tapi kok waqina adzab benar terus, ya Allah selamatkan dari api neraka. Mau udah pernah melihat surga, udah pernah melihat neraka? Enggak ya Allah, belum pernah. Tapi mereka berdoa surga, berdoa minta selamat dari api neraka karena iman mereka. Kalau saja pernah melihat, mungkin atau kalau saja pernah melihat, otomatis doanya akan lebih dahsyat lagi. Nggak melihat aja atau belum melihat saja sudah seperti itu. Maka Allah menyatakan kepada malaikat, ya, wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampuni hamba-hambaku yang selalu minta surga dan selamat dari api neraka. Subhanallah, ya. Berdoa minta surga dan neraka itu tidak hanya diapresiasi atas permintaannya, tapi juga diapresiasi atas motivasinya dia berdoa. Apa motivasinya? Karena yakin surga itu pasti ada, neraka itu pasti ada. Maka Rasulullah mengatakan, hum qaumun la yashqa minhum jalisuhum. Berkumpul dengan mereka itu nggak bakal rugi. Ya.
berkumpul dengan orang-orang yang selalu menghidupkan atau memperbaiki kehidupan akhiratnya, itu nggak bakal rugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang hum qaumun la yashqa minhum jalisuhum. Bergaul akrab dengan mereka dijamin tidak akan sengsara, tidak akan kecewa. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahlun nar ketika mereka mengatakan wa ma adallana illal mujrimun fama lana min syafi'in. Wa ma adallana illal mujrimun fama lana min syafi'in. Ini diucapkan ahli neraka ketika ahli neraka melihat kejadian apa? Ketika melihat kejadian temannya di neraka, temannya di neraka, dikeluarkan oleh Allah dari api neraka karena permintaan teman akrabnya yang soleh yang sudah ada di surga. Inilah salah satu ayat yang menjelaskan bahwa antara orang beriman dengan orang beriman itu sesungguhnya bisa saling memberi syafaat. Jadi kalau ada orang beriman yang suka mengatakan, nanti kalau kamu di surga nggak melihat saya, panggil-panggil saya maka itu sesungguhnya merupakan salah satu fenomena hari akhirat. Dan itu nanti ketika terjadi seperti itu, kok fulan nggak ada ya, kok fulan nggak ada. Dia tanya kepada Allah, ya Allah, di mana si fulan sahabat saya dulu yang sering ngaji bersama, sering katakan sholat bersama, oh dia ada di neraka. Maka orang itu orang soleh itu minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah saudaraku itu kau selamatkan dari api neraka, karena dia dulu sering bersamaku dalam majelis-majelis amal soleh, majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Maka Allah pun memanggil saudaranya itu dikeluarkan dari api neraka agar masuk surga. Saat itulah orang-orang yang tidak punya teman yang baik yang bisa menyelamatkannya, akan mengatakan wa ma adallana illal mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Itu adanya di surat Asy-Syu'ara ayat 99. Jadi mereka mengatakan ini gara-gara dulu bergaulnya sama orang jahat melulu, sehingga saat ini nggak ada yang bisa nolong saya. Nggak ada teman yang baik, wala sadiqin hamim. Coba bisa hidup lagi di dunia, kita akan bergabung bersama orang-orang yang baik. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Itulah pentingnya punya komunitas orang-orang yang salihin, salihat, karena mereka punya hak syafaat di akhirat nanti. Itu satu hal yang gaib, kembali kepada jannati adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib. Maka siapa yang meyakini semua yang gaib itu akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengakhiri dengan innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sungguhnya sudah dijamin oleh Allah semua yang dijanjikan itu pasti terrealisasi. Maka Allah menjelaskan suasana surga di dalamnya. La yasma'una fiha laghwan illa salama. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga itu ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, lahu,
kecuali ucapan-ucapan selamat. Ya, sebagaimana Allah katakan, tahiyyatuhum fiha salam. Ya. Allah ungkapkan di surat Yunus ya, bahwa kata salam itu menjadi ungkapan yang paling banyak terdengar di surga nanti. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walahum rizquhum fiha, ya. Dan bagi mereka, ya, rizki mereka di dalamnya bukratan wa asyiyya, di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi ini menunjukkan adanya apa? Ya, satu rutinitas, ya. Jadi mirip seperti amal-amal solehnya orang beriman. Ya, orang beriman kan amal solehnya ya, pagi dan petang. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Maka Allah pun ingin memberi balasan rizki bagi orang-orang beriman itu adalah rizki yang selalu ada fiha bukratan wa asyiyya, pagi dan petang. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan, ya, terhadap sebagian hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata mewariskan ini banyak diulang-ulang ya oleh Al-Quran. Ya. Terhadap orang-orang yang sholat dengan khusyuk, berzakat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi ma'ridun, dan seterusnya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulaika humul warithun, ya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ya, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga yang akan kekal di dalamnya, ya. Begitu juga terhadap bahasa atau hamdalahnya ahli surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da wa awrathana al-ardh. Dan Allah lah yang mewariskan kami. Kenapa dibahasakan mewariskan? Jadi bahasa pewarisan ini aslinya adalah surga itu sesungguhnya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejumlah manusia yang pernah ada di bumi ini. Jadi kalau saja bumi ini dari Adam sampai akhir zaman isinya sebutlah 1 triliun manusia misalnya, ya, maka sungguhnya fasilitas surga itu ya sesuai dengan jumlah manusia 1 triliun itu. Namun dalam proses hidupnya tidak semua manusia mau mengusahakan dirinya mengambil jatah itu, ya. Padahal dalam dirinya juga ada jatahnya. Ya, setiap manusia ada jatahnya di surga. Ya. Tapi karena dia tidak ambil, kenapa tidak ambil? Ya, karena tidak beriman, ya, karena kemusyrikan, ya, apalagi karena kebencian terhadap Islam. Ya. Itu sama saja manusia telah menyia-nyiakan, ya,
jatah kehidupannya di surga. Maka bagian-bagian surga yang tidak diambil oleh manusia karena kekufurannya itu diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang masuk surga. Itulah mengapa Allah sering mengatakan kami wariskan. Sehingga manusia itu ketika menempati surga, ya menempati jatah dirinya dan menempati jatah manusia-manusia yang lain yang tidak mengambilnya karena dinyatakan tidak berhak untuk masuk surga. Begitu juga neraka. Sungguhnya neraka juga disediakan oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya. Tapi ada manusia-manusia yang berusaha menyelamatkan dirinya dari api neraka. Sehingga jatah manusia, makanya Allah nanti katakan di ayat yang ke-71 kan wa in minkum illa wariduha, ya. Sungguhnya setiap manusia itu pasti akan melewati neraka, ya. Maka sungguhnya ya, Allah sebut kalau neraka istilahnya fikak di dalam hadis, tapi adanya ya illa fikakan, ya. Jadi berhasilnya orang-orang beriman tidak masuk surga itu karena dirinya telah melepas fakka, ya, fuku itu artinya melepas, karena dirinya telah melepas ya dari neraka yang tadinya disediakan juga bagi seluruh manusia, tapi ada manusia yang berhasil melepaskan dirinya, maka jatahnya itu akan diambil orang-orang kafir. Itu apa yang bisa kita pelajari dari kata nurif, ya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiyya. Inti daripada ayat ini, ya, jangan pernah ragu terhadap apa yang dijelaskan oleh Al-Quran ini, ya. Karena sesungguhnya ya, bagi Jibril ya, tidak mungkin menyampaikan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran ini kecuali dengan seizin Allah. Jadi nggak bisa Jibril seenaknya. Kalau diperintah oleh Allah sampaikan wahyu, ya dia menyampaikan. Kalau enggak, ya. Ini mirip seperti apa yang diungkapkan oleh Allah di surat Yunus ayat 16. Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bih. Quran ini disampaikan bukan sesuai dengan selera saya. Tapi betul-betul pesan dari Allah. Kalau saya nggak mendapat pesan dari Allah, ma talautuhu alaikum, nggak bakal saya bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan ini. Nggak bisa saya beri informasi kepada kalian. Wala adrakum bih, waqad labithtu fikum umran min qablih. Ya. Kamu tahu sendiri bagaimana kondisi saya selama hidup saya. Ya. Artinya ada masa-masa di mana saat Rasul belum mendapat wahyu, saat itu kaum musyrikin Makkah tahu. Ya. Saat belum dapat wahyu, ya belum ada apa yang bisa disampaikan, belum ada apa yang bisa dijelaskan kepada umat manusia. Setelah dapat wahyu, baru Rasulullah bisa menjelaskan. Nah, ini ayat-ayat yang meyakinkan kepada manusia ya, bahwa penjelasan-penjelasan Al-Quran itu ya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bukan dari Rasulullah, bukan dari Jibril, ya, tapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang seharusnya dijelaskan. Lebih lengkapnya adalah ayat ini diturunkan saat Rasulullah ya berharap-harap, ya, kok Jibril nggak datang-datang ya. Kok wahyu nggak turun-turun ya, gitu. Maka saat Rasulullah dalam perasaan seperti itulah Allah menjelaskan, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, bahwa kami, maksudnya Jibril, itu tidak mungkin turun ya menyampaikan wahyu kecuali dengan perintah Rabb-mu. Jadi maksudnya semua sudah ada jadwalnya. Ya, tidak bisa ya, kapan saja diinginkan, kapan saja enggak diinginkan. Ya, kalau sudah memang jadwalnya turun. Ya. Lahu ma baina aidina. Ya, maka wahyu Allah itu akan diturunkan pada kesempatan yang akan datang, wa ma khalfana, atau telah diturunkan pada sebelumnya, atau antara keduanya ma baina dzalik. Semua itu sudah ada jadwalnya ya, dengan tepat, ya. Enggak bisa minta dipercepat atau enggak bisa diperlambat. Ya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu bukanlah Tuhan yang bersifat lupa. Ya. Ya, ini secara akidah juga harus menjadi satu ta'amul kita, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yakin bahwa tidak ada satupun amal yang dilupakan oleh Allah, baik yang jelek maupun yang baik. Yang baik kita berharap diterima oleh Allah, yang jelek kita berharap dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, bahkan kita berharap, ya, walaupun Allah selalu ingat terhadap kejahatan kita berharap terjadinya faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, Allah merubah yang jelek-jelek itu bahkan bisa menjadi pahala. Ya. Oleh karena itu Allah menyuruh kita agar senantiasa dalam ibadah kepadanya dengan penuh kesabaran. Rabbus samawati wal ard. Bagaimana Allah itu akan lupa, karena Dia yang memiliki langit dan bumi, dan antara keduanya maka beribadahlah kepadanya. Artinya berhaklah Allah yang menguasai langit dan bumi untuk diibadahi, dan sudah seharusnya kita bersabar dalam ibadahnya. Baik bersabar di dalam keistiqomahannya, ya, bersabar dalam peningkatannya, ya, bersabar dalam kualitas-kualitasnya. Hal ta'lamu lahu samia. Ya. Maka Allah itu sangat eksklusif namanya. Ya. Ya. Nggak ada makhluk manapun yang berhak menamakan dirinya Allah. Ya. Yang punya nama Allah hanya yang Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yang lain boleh saja, tapi harus dikasih tambahan Abdullah misalnya. Hambanya Allah. Tapi kalau namanya Allah saja, Allah sudah tetapkan itu hanya milik Allah. Ya. Itulah juga pengertian Qul huwallahu ahad. Ya. Allah itu tidak saja ahad dalam zatnya, bahkan ahad dalam namanya itu sendiri. Istilah surat Maryam ini, hal ta'lamu lahu samia. Kau tidak akan mendapatkan nama Allah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, sampai di sini kaji kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.